Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Negara dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat mendukung. Baik, rekan, hari ini tim Lensa Pendidikan saya bersama Ibu Kolil Capitulid Kecamatan Panungan, Bu Yati, sudah sampai di SDN Larangan Beduk 4. Assalamualaikum Bapak. Bapak sekolah? Iya.
Larangan Badung 4. Luar biasa sekali penyambutan dari siswa-siswi SDN Larangan Badung 4 memperkenalkan potensi apa saja yang dimiliki mereka. Salah satunya adalah ada batik Cibori dan juga keripik tetek yang merupakan andalan di SDN Larangan Badung 4. Saya ditemani Ibu Korwil Cambidikbud Kecamatan Palengahan dan juga Kepala SDN Larangan Badung 4. Kita akan mengeksplor apa saja potensi yang bisa Tretan lihat di program Lensa Pendidikan dari SDN Larangan Badung 4. Salam SDN Larangan Badung 4. Baik Tretan, saat ini saya berada di perpustakaan yang dimiliki oleh SDN Badung 4 bersama Pak Asbulot. Pak Asbulot, ini kan sangat bagus sekali ya, perpustakaannya cukup berkesan berisi dan nyaman untuk anak-anak membaca. Bapak, apakah ada program khusus untuk peningkatan literasi di sini, pengenalan literasi di sini dan juga upaya untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak di sekolah? Ya, terima kasih Pak Sari dari Lensa Pendidikan. Bahwasannya di perpustakaan SDN Larangan Badung 4 ini memang pembiasaan ini banyak. Termasuk di antaranya adalah literasi membaca. Ada di kelas itu ada pojok baca. Ada pojok baca, di sini perpustakaan. Sudah ditopang pojok baca masih berada di perpustakaan ya. Anak-anak kalau jadwal kunjungan sudah ada ini Oh, sudah ada jadwal kunjungan per kelas ya. Oke. hari Senin kelas 1, setelah itu setelah olahraga terus sampai hari Sabtu kelas 6. Itu upaya untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak. Sekarang untuk koleksi buku sendiri Pak, ini luar biasa sekali kalau saya
jumlah siswanya juga lumayan banyak, dan juga ini sangat representatif ruangan perpustakaan ini. Untuk koleksi sendiri bagaimana sejauh ini? Ini koleksi di Palasari, bahkan anak setiap kunjungan hari Senin itu dipinjami dan dikembalikan hari Senin berikutnya. Oh, itu wajib peminjaman atau suka-suka anak-anak? Ya, pilihan suruh pilih, anak-anak itu suruh baca, kemudian dibawa ke rumah. Sewaktu-waktu nanti ditanya, langsung yang menanyakan. Turun langsung Pak. Iya, bahkan pembiasaan kami itu setiap pagi yang dalam anak-anak yang baca Al-Quran ini, kemudian belajar anak-anak itu bisa gemar membaca, terus dipelajari sejarah masa itu lalu bagi masyarakat dalam daerah dan perpustakaan. Baik, teman-teman, kalau tadi sudah kita melewati euforia penyambutan influenza pendidikan, sekarang kita akan melihat kelas ya Bapak ya, yang diamanatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan itu adalah bagaimana pendidikan di semua sekolah di Kabupaten Pamekasan sudah berbasis digital. Artinya ada pembelajaran sudah berbasis IT. Apakah di sini sudah dilakukan itu? Ya, Jadi ini mau dibawa ke mana nih? Kelas 5. Baik teman-teman, ini kita berada di kelas 5. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Namanya siapa Bapak? Saya Abdul Somad sebagai SDMD. Abdul Somad. Saya panggilnya Pak siapa? Mas Samad saja. Mas Samad ya. Ini kelas 6 Bapak mau di sini. Bapak ini kelas 6 ya? Kelas 5. Kelas 5. Oh, ini pembelajaran berbasis digital sudah. Pak, kalau boleh saya tanya ini, dalam program Desa Pendidikan sampaikan pada teman apa kendala dan apa perbedaan dari pembelajaran manual yang sebelumnya terus juga peralihan sekarang menjadi pembelajaran digital. Iya, Desa Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini merupakan kelas 5 di SD 84, yang mana kelas 5 ini merupakan kelas digital, yaitu berbasis IT. Jadi anak-anak mengikuti perkembangan zaman harus serba IT. Nah, makanya di SD 84 ini kita menerapkan yaitu pembelajaran kelas digital. Ya, salah satunya seperti yang hari ini kita pelajari. Ya, ini pelajaran apa sekarang? Sekarang pelajaran tentang masalah hewan vertebrata dan ekovertebrata. Nah, bagaimana aplikasinya ke anak-anak untuk kelas digital? Kan biasanya kalau kelas manual hanya menjelaskan di Iya. papan. Bagaimana aplikasinya kalau Aplikasinya di sini nanti anak-anak akan browsing di internet apa itu artinya hewan vertebrata Di masing-masing dan ekovertebrata. kelompok Iya, mereka. di kelompok ini. Wah. Kemudian nanti mencari sendiri contoh-contoh hewan vertebrata dan ekovertebrata. Oh, jadi melihat langsung ya Pak? Ya, langsung. Iya. Bentuk nyatanya langsung. Iya. Ada kendala nggak Pak penerapan pembelajaran berbasis digital ini di anak-anak maupun di guru sendiri? Kalau awalnya kendalanya mungkin karena anak-anak ini di daerah pegunungan, Iya, pedesaan itu ya tentunya Bingung masih mengoperasikan. Iya, bingung. Iya. Tapi dengan ketelatenan guru, kerjasama kepala sekolah yang menyiapkan apa sarana ini, termasuk bantuan perumur dari pemerintah. Nah, dari awalnya tidak tahu menjadi bisa browsing. Itu kendala yang pertama. Nah, yang kedua kendalanya jaringan internet pada tidak bersahabat. Itu ya, jaringan internet. Ini juga menjadi catatan banyak sekolah jaringan ya. Jaringan. Nah, Oke. tapi itu kita lalui semua masalah itu dengan semangatnya anak-anak Iya, betul. untuk belajar. Dan juga difasilitasi sama kepala sekolah gitu ya, luar biasa. Bapak, ini kan digitalisasi juga di sini saya lihat ada pojok baca. Bagaimana mengkombinasikan antara pojok baca untuk peningkatan literasi dan juga di tengah era digitalisasi. Nah, pojok baca literasi tidak boleh dihilangkan itu. Iya, Nah, betul. jadi 15 menit sebelum anak memulai KBM, kita sarankan untuk pojok baca. Pojok Mereka bebas merdeka belajar mau ke perpustakaan sudah ada ataupun di dalam kelas. Artinya sudah difasilitasi semuanya. Dan saya mengapresiasi luar biasa, ini dekoratif sekali Ini kelasnya. kalian anak semua. Masya Allah, tepuk tangan dong. Silakan yang tadi kalian berkarya bisa ditunjukkan aja. Coba di belakang. Apa? Anda coba satu aja yang bisa dicontohkan sama Bu Sari. Maju ke depan. Ini maju ke depan.
silakan. Sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Ayo. Ini buat apa? Ayo itu bawa. Tempat pensil ya? Tempat pensil. Ayo itu apa? Ayo. Ini karya, ini yang bikin ini siapa? Kalian baju burung? Enggak, kalian sendiri bikin, berkelompok atau sendiri? Berkelompok. Inilah dia karya anak-anak siswa SMA 4 kelas 5 yang mana mereka dibiarkan diberikan ruang ya untuk mengeksplor kemampuan seni mereka ya, jadi membuat apa ini tempat pensil ya, tempat pensil, dan tentunya diberi dipandu oleh guru kelasnya. Luar biasa sekali ternyata dalam program Lensa Pendidikan. Senang nggak dengan pembelajaran digitalisasi? Senang ya. Nanti berharap mungkin semua kelas ya Bapak. Sementara untuk digitalisasi kelas berapa saja? Masih kelas ini, Masih kelas 5. kelas tinggi 4 456 ini menjadi harapan bagi sekolah dan tidak terkecuali di SDN Larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Nadang Madura TV banyak sekali potensi di sekolah-sekolah di Kecamatan Palengahan yang akan kita eksplor pada Ternyata Nadang Madura TV dalam program Lensa Pendidikan. Dan hari ini saya dibuat speechless sekali dengan euforia penyambutan dari siswa-siswi SDN Larangan Badung 4. Ini di belakang saya sudah diberi selamat datang, dan juga yang menarik sekali kita banyak disuguhkan oleh kreativitas siswa sini. Salah satunya yaitu batik Sibora. Ini bagus. Batik Sibori. Batik Sibori, bukan Sibora jadinya. Batik Sibori, dan ini indah sekali. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan kepala sekolah. Saya sama Ibu Korwil Sambidikbud sampai di gitu ya. Luar biasa. Sebelumnya saya kenalkan dulu ternyata di sebelah kanan saya seperti biasa Ibu Yati SPD MPD selaku Korwil Sambidikbud Kecamatan Palengahan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya luar biasa ya, kita ya disambutnya bahagia sekali di Larangan Badung 4 ini. Dan di sebelah kiri saya ada tuan rumah yang Masya Allah sudah menyambut tim Lensa Pendidikan dengan sangat meriah sekali, Bapak Hasbullah SPDSD. Selamat pagi Pak Hasbullah. Selamat pagi. Semangat ya. Sebelum kita ngobrol dengan Bu Yati, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Hasbullah sudah menerima tim Lensa Pendidikan dengan seluruh potensi yang disajikan khusus di program Lensa Pendidikan, salah satunya batik Sibori ya Pak. Sibori. Bapak Hasbullah, mungkin bisa diceritakan pada Ternyata Nadang Madura TV apa saja branding sekolah ini sehingga sekolah ini layak mendapatkan trust dari masyarakat, dan upaya-upaya apa yang dilakukan di sekolah ini sepanjang kepemimpinan Bapak Hasbullah. Terima kasih Mbak Ya. Sari. Begini, saya masuk ke SDN Larangan Badung 4 ini tanggal 6 Februari 2017. 2017. 2017. Sudah 5 tahun ya Ibu ya? Ya, alhamdulillah sudah 5 tahun. Ya, pertama kali kami kerjakan adalah sarana-sarana, lihat semuanya, evaluasi diri dulu, apa saja yang Apa saja yang harus dibutuhkan dan ya, apa saja yang harus yang dilakukan. diperbuat segera mungkin, Iya, prioritas maksudnya. Ya, program prioritasnya. Prioritas pertama yang saya ambil itu waktu itu ya sarana dulu, sarana prasarana sana. Ya pengecetan, termasuk pembuatan UKS meskipun dari triplek. Yang penting ada upaya gitu Pada upaya ya. seperti itu, alhamdulillah teman-teman guru di sini dan wali murid termasuk siswanya, alhamdulillah antusias dan mengiyakan semua Iya, itu. iya betul. Terima kasih. Mendukung ya. Mendukung dari sarana prasarana. Kemudian alhamdulillah ada perbaikan sekolah kelas dari pemerintah, alhamdulillah. Berarti kan kami sarana prasarananya sudah oke, tinggal masuk ke dalam kelas Iya. Pembelajarannya. Pembelajaran ya. Nah, Oke. selain itu pembiasaan yang kami lakukan itu pertama sedikit, tapi sampai saat ini alhamdulillah dengan bantuan teman guru Purna, Iya, guru agama, ya alamatnya di sekitar Larangan Badung ini, Pak. Dia bersedia untuk mengajarkan atau untuk pembiasaan. Ikut terlibat Ya, di sekolah terlibat. ini ya. Yang Oke. pertama, sehingga kami sudah sepakat dengan guru dengan hasil rapat Iya. dan wali murid, Iya. kami di sekolah masuk jam 6:30 siswanya. Di wilayah pedesaan Setengah masuk tujuh. jam 6:30.
Ya, kemudian jam seperempat kurang 7 jam 7 kurang seperempat itu sudah mulai sholat duha dan pembacaan surat pendek. Oke. Nah, kemudian dari itu semua anak-anak setelah itu langsung saya ambil alih kepala sekolah, karena prinsip kepala sekolah kan tidak boleh mengajar di kelas sejak tahun 2020. Maka dari itu saya berinisiasi untuk apa yang harus saya berikan langsung ke anak-anak. Makanya setelah sholat duha, pembacaan surat-surat pendek itu dikumpulkan di depan perpustakaan. Ya, apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan, saya ambil lalu mic-nya semuanya tugas saya, tugas kepala sekolah. Nah, apa pertama? Ya, pertama pembacaan Asmaul Husna secara berdiri. Semua pembiasaan-pembiasaan. Ya, pembiasaan. Kemudian anak-anak juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Ya, karena selain itu juga pembiasaan lagu-lagu daerah semuanya diajari. Ya, karena saya masih kurang hafal, ya ada panduannya. Oke, Bapak. Kalau tadi Bapak menyampaikan berbagai upaya dan Bapak sudah 5 tahun di sini, otomatis sudah pasti banyak progres yang dilakukan di sekolah ini. Kita tahu bahwa hampir semua sekolah mengalami banyak sekali persaingan antar sekolah, yang mana lembaga-lembaga bermunculan. Apa upaya yang Bapak lakukan untuk bisa menjual sekolah ini, branding sekolah yang dijual pada masyarakat, sehingga masyarakat tetap memberikan trust yang tinggi untuk sekolah ini? Dan pertanyaan saya, apakah termasuk salah satunya batik Shibori ini menjadi tawaran untuk masyarakat sehingga mereka menyekolahkan anaknya di sini? Betul. Oke. Begini, di sini sekitar area SD Larang Gunung Pet ini kan fanatik agama. Oh iya, betul. Maka dari itu pembiasaan harus diinsentifkan, Iya, ditingkatkan. betul, ditingkat di bidang keagamaan ya. Ya, bidang agamaan. Kemudian kami di sini sesuai dengan kesepakatan teman-teman guru, bersama kami Dewan Guru mengadakan rapat, hasilnya ada ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Antaranya ini ya. Iya, biasanya kan pramuka, biasa seperti itu. Ada batik Shibori dan juga ada pembikinan atau pembuatan keripik tete. Karena di sekitar SD ini ya ada batik, minimal tukang batik banyak, dan tukang nite keripik juga banyak. seperti itu. Bahkan dikulak oleh dari luar kota ya, pengepul-pengepul. Dan ini yang kemudian ditangkap oleh sekolah ini, Insya Allah. sehingga anak-anak diberi modal untuk kreativitas mereka ya, diberikan ruang untuk kreativitas mereka agar mereka lebih mengenal batik Shibori ini. Dan Pak, siapa yang mengajarkan secara langsung ini? Karena kalau ini seni betul ya, siapakah yang terlibat langsung di sekolah Terus ini? terang saja ya, selain PNS juga pengusaha batik. Bapak Hasbullah pengusaha batik, jadi Bapak turun langsung ya, Masya Allah. Oh ya, Dibantu teman nanti. ini berarti Kepala sekolah. langsung turun sendiri kepala Dibantu sekolah teman ya? yang ahli. Iya. Ada nanti teman yang ahli memang batik Shibori. Wah, iya. Dan teman-teman guru yang lain juga membantu. Luar biasa. Pak, banyak sekali terobosan-terobosan yang Bapak lakukan dan juga upaya-upaya Bapak yang membuat yang pasti tujuannya untuk peningkatan mutu, Betul. menjual pendidikan ini agar lebih baik lagi di masyarakat. Bapak, harapan Bapak ke depan apa? Karena kita tahu bahwa jabatan kepala sekolah tidak mesti Bapak Hasbullah di sini terus. Kita bisa tahu bahwa akan ada pergeseran. Apa harapan untuk sekolah ini? Betul. Pertama dari sarana, memang alhamdulillah di sini laptop dan komputernya itu 9. Ada LCD-nya 3 dan ada bantuan terumbuk 15. Iya. Insya Allah dengan adanya itu semua, tentunya sekolah ini akan nanti sekolah digital, terutama kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Dan juga ke masyarakat pelayanannya, termasuk pemberian PIP ke masyarakat langsung. Transparan ya. Iya, seperti itu. Dan juga yang kurang data-data dari anak didik kita, kami di sini semuanya tidak ada kurang akte kelahiran, sampai bantu sampai selesai seperti itu. Wah, luar biasa, totalitas sekali. Baik Bapak Hasbullah, kita beralih Bapak pada Ibu Korwil Cambidikbud, Ibu Yati selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Talengahan yang tahu persis bagaimana progres sekolah ini.
Ibu boleh disampaikan apa evaluasi dan catatan untuk sekolah ini, karena saya sendiri speechless sekali. Banyak sekali potensi di sekolah ini. Sejauh ini bagaimana perkembangan SDN Larangan Badung 4 ini untuk menyumbang prestasi baik akademik maupun non akademik di Kecamatan Palengahan? Ya, terima kasih Mbak Sari. Iya. Setelah saya lihat di sini, saya jadi korwil di sini. Iya. Saya lihat ini banyak prestasi-prestasi yang dapat. Di bawah kepemimpinan Bapak Azbu? Ya, ya. Oke. Dalam 5 tahun. Iya. Pak Busla sudah, ini bangunannya sudah lengkap ini semuanya. Terus keterampilan-keterampilan yang dia punya juga semuanya ditingkatkan sama Pak Asbullah. Apalagi Pak Asbullah ini adalah pengusaha batik sendiri, jadi Iya. enak Jadi kombinasinya. multifungsi. Ya, Sebagai pengusaha batik dan kepala sekolah. dalam hal ini, tapi saya mengingatkan. Selain keterampilan Dan Ibu yakin di bawah kepemimpinan Bapak sekolah ini akan nanti muncul prestasi-prestasi yang bisa membanggakan di Kecamatan Palengahan. Baiknya kan ada moderasi telah tadi ulasan dari Ibu Yati selaku Korwil Cambridge Kecamatan Palengahan dan Bapak Hasbullah serta sebagai Kepala SDN Larangan Badung 4. Kita tahu betul bagaimana upaya-upaya stakeholder pendidikan di Kecamatan Palengahan untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk memperbaiki citra pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Tentunya inovasi-inovasi yang dilakukan semua kepala sekolah khususnya di SDN Larangan Badung 4 semata-mata untuk memperlihatkan bahwa upaya-upaya untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan di sekolah ini. Terima kasih rekan telah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Radar Madura TV. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar sebagai upaya kritikan dan masukan untuk sekolah ini, perbaikan sekolah ke depan. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Surati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi